Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Perkenalkan, saya Yusuf dari kelompok 1. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang ikhtiar, tawakal, sabar, dan syukur. 4 sikap yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan manusia. Karena dalam hidup, setiap orang pasti pernah berusaha, pernah gagal, pernah merasa lelah, lalu mencoba, kemudian bangkit kembali. Dan melalui materi ini, kita akan belajar bagaimana Islam mengajarkan cara menghadapi semua proses tersebut dengan hati yang lebih kuat dan lebih tenang. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan seseorang untuk mencapai sesuatu yang baik. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa keinginan saja tidak cukup. Kalau ingin pintar, maka harus belajar. Kalau ingin berhasil, maka harus berlatih. Dan kalau ingin menjadi pribadi yang lebih baik, maka kita juga harus memperbaiki diri. Karena harapan tanpa usaha hanya akan menjadi angan-angan. Yang kedua adalah tawakal. Pengertian tawakal. Tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah setelah melakukan ikhtiar atau usaha terbaik. Jadi, tawakal bukan berarti hanya pasrah tanpa berusaha, melainkan berusaha dengan sungguh-sungguh terlebih dahulu, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Dengan tawakal, kita percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi hambanya. Contoh penerapan tawakal dalam kehidupan sehari-hari adalah belajar dengan sungguh-sungguh sebelum ujian, lalu berdoa dan menyerahkan hasil kepada Allah. Contoh lainnya adalah bekerja keras untuk mencapai tujuan, kemudian menerima apapun hasil yang diberikan Allah dengan lapang dada dan penuh rasa syukur. Hikmah tawakal adalah membuat hati lebih tenang, tidak mudah putus asa, dan percaya kepada Allah. Jadi, tawakal bukan menyerah sebelum mencoba, tetapi ikhlas setelah berusaha. Selanjutnya ada materi tentang sabar. Sabar adalah kemampuan seseorang untuk tetap kuat, tenang, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan atau ujian. Singkatnya, tetap kuat dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Contohnya yaitu, yang pertama ada tetap belajar, yang kedua tetap mencoba, yang ketiga menahan emosi, dan tidak mudah menyerah. Hikmah yang bisa diambil dari sabar yaitu 1. Melatih keteguhan hati, 2. Membantu berpikir tenang, dan yang ketiga menumbuhkan semangat bangkit. Kesimpulan dari materi tentang sabar yaitu kekuatan terbesar bukan saat berhasil, tetapi saat tetap mencoba setelah gagal. Selanjutnya yaitu syukur. Teman-teman, coba deh kita pikir sebentar. Hari ini kita masih bisa bangun tidur, masih bisa makan, masih bisa kuliah, dan mengikuti pembelajaran. Nah, semua itu adalah nikmat dari Allah yang sering kali kita anggap biasa. Jadi, apa sih syukur itu? Syukur adalah sikap berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Bentuk paling sederhananya adalah mengucapkan Alhamdulillah dan menggunakan nikmat tersebut dengan baik. Misalnya nih, kita diberi kesehatan, bentuk syukurnya bukan cuma bilang Alhamdulillah, tapi juga menjaga kesehatan itu. Kalau diberi waktu, kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, syukur itu bisa dilakukan kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti mengucapkan Alhamdulillah ketika mendapat rezeki atau kabar baik. Selain itu, menjaga kesehatan juga termasuk syukur karena kita merawat nikmat yang Allah berikan. Menggunakan waktu dengan baik untuk belajar, membantu orang tua, atau membantu teman yang kesulitan juga merupakan bentuk syukur. Jadi, syukur bukan hanya ucapan, tetapi juga tindakan. Kalau kita membiasakan diri untuk bersyukur, ternyata manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, hati jadi lebih tenang karena kita tidak terus-menerus memikirkan apa yang belum kita miliki. Yang kedua, kita jadi lebih bahagia dan lebih mudah menikmati hidup. Kemudian, kita juga tidak mudah iri kepada orang lain, karena kita sadar bahwa setiap orang memiliki nikmat yang berbeda-beda. Dan yang paling penting, kita jadi lebih menghargai kehidupan serta orang-orang di sekitar kita. Baik teman-teman, dari pembahasan tadi kita bisa memahami bahwa syukur adalah cara kita menghargai semua nikmat yang Allah berikan. Sebelum kita akhiri dari penjelasan syukur ini, ada satu kalimat yang menurut saya menarik. Ketenangan hadir saat kita mampu menghargai apa yang kita miliki.
Artinya, kebahagiaan tidak selalu datang karena kita memiliki banyak hal, tetapi karena kita mampu mensyukuri apa yang sudah ada. Jadi, mulai hari ini, yuk kita biasakan untuk lebih sering mengucapkan Alhamdulillah dan memanfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang baik. Kesimpulan, dari materi ini kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang proses yang membentuk diri kita. Ikhtiar mengajarkan kita untuk terus berusaha. Tawakal mengajarkan kita untuk tetap tenang setelah berusaha. Sabar mengajarkan kita untuk tetap kuat menghadapi kesulitan. Dan syukur mengajarkan kita untuk menghargai nikmat yang telah diberikan Allah. Karena tidak semua hal harus berjalan sempurna untuk tetap memiliki makna. Penutup, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga materi tentang ikhtiar, tawakal, sabar, dan syukur ini tidak hanya dipahami, tetapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kehidupan tidak selalu berjalan mudah, tetapi dengan usaha, kesabaran, tawakal, dan rasa syukur, kita dapat menjalankan dengan hati yang lebih kuat dan lebih tenang. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.